Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 9 kelas P1 mata kuliah struktur data ingin mempresentasikan hasil dari mini project kami di mata kuliah ini terkait manajemen pengantaran barang yang kami interpretasikan menjadi Frozen Food Startup Goods Distribution System in the Jabodetabek area. Selanjutnya, kelompok kami terdiri dari yang pertama ada rekan-rekan saya di sini ada Diki Anugrah, lalu ada saya sendiri, Emrah Algani Laksono, kemudian ada Syira Rinjan TR, dan Zara Zaneta. Selanjutnya, yang pertama ada latar belakang. Jadi yang melatar belakangi dari apa yang menjadi kami pilih untuk di proyek kali ini adalah di mana industri frozen food itu terus berkembang dari masa ke masa yang di mana didorong oleh gaya hidup masyarakat yang semakin sibuk dan meningkatnya permintaan terhadap produk makanan yang lebih praktis dibandingkan dari produk-produk makanan yang mungkin harus disiapkan dan dimasak terlebih dahulu. Startup frozen food di Jabodetabek memiliki tantangan dalam sistem distribusi yang efisien untuk memenuhi permintaan ini. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kami di sini mengembangkan program pengantaran terstruktur yang mencakup manajemen stok, penjadwalan driver, dan optimalisasi rute pengiriman yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengiriman produk. Dalam proyek kali ini, kami menggunakan 3 jenis struktur data. Yang pertama ada Q. Q adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO atau first in dan first out. Struktur data Q lebih cocok digunakan untuk proyek pengantaran barang dibandingkan menggunakan stack dikarenakan Q dapat memastikan bahwa pesanan yang datang pertama bisa dilayani lebih dulu sesuai dengan prinsip FIFO. Prinsip elemen yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar atau LIFO pada stack tidak cocok untuk skenario manajemen pesanan dan distribusi tugas di mana urutan masuk itu adalah penting. Yang kedua adalah linked list. Linked list adalah struktur data yang memungkinkan penambahan, pengurangan, dan pencarian data secara efektif. Linked list memungkinkan sistem mengalokasikan memori sesuai kebutuhan aktual untuk menghindari alokasi memori yang berlebihan atau kurang, di mana hal ini tidak bisa dilakukan oleh array. Linked list juga cocok untuk akses data sekuensial atau menampilkan daftar pesanan dan juga pengemudi secara berurutan pada proyek kami karena strukturnya memungkinkan traversal dari satu elemen ke elemen berikutnya dengan mudah. Yang ketiga adalah graph. Graf adalah pasangan himpunan simpul dan sisi yang digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antar objek tersebut. Berdasarkan pengertiannya, graf menangani koneksi hubungan antara nodes dan juga jalur atau edge yang cocok untuk proyek melibatkan manajemen jaringan seperti optimisasi rute pengiriman pesanan, seperti proyek kami ini. Pengiriman pesanan diharapkan memerlukan waktu sependek mungkin untuk sampai ke tujuan. Karena itu, algoritma Dijkstra digunakan untuk memfasilitasi pencarian jalur terpendek. Oke, sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi, proyek ini tuh bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen pengantaran barang menggunakan struktur data. Nah, fungsinya tuh ada 5. Yang pertama tuh menerima dan mengelola pesanan. Nah, pesanan tuh disimpan dalam struktur data antrian berupa queue, terus tiap pesanan tuh memiliki ID, nama barang, jumlah barang, alamat tujuan, dan status pengiriman. Kemudian fungsi yang kedua yaitu melacak status dan lokasi barang. Nah, sistem ini tuh memungkinkan untuk melacak status dan lokasi barang yang sedang dalam pengiriman. Status pengiriman juga diperbarui secara otomatis saat barang bergerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Kemudian fungsi selanjutnya itu memperbarui stok barang. Nah, setiap kali pesanan berhasil dikirim, stok barang yang tersedia itu akan diperbarui. Fungsi yang keempat yaitu menjadwalkan pengemudi dan mengelola rute pengiriman. Nah, menggunakan algoritma Dijkstra, sistem itu menjadwalkan pengantaran dengan menentukan rute terpendek dari lokasi asal ke lokasi tujuan. Kemudian fungsi terakhir yaitu memberikan notifikasi kepada pelanggan. Sistem memberikan notifikasi kepada pelanggan mengenai status pengiriman barang, seperti menunggu pengiriman, sedang dikirim, dan pesanan telah selesai. Nah, kemudian struktur data yang diimplementasikan meliputi queue, graph, link list. Nah, queue itu pesanan yang masuk disimpan dalam antrian queue dengan batasan jumlah pesanan. Kalau graph itu digunakan dalam algoritma Dijkstra untuk mengatur prioritas rute pengiriman berdasarkan jarak terpendek, dan link list itu digunakan untuk menyimpan hasil rute pengiriman dan untuk mengatur perpindahan barang. Next. Nah, kemudian ada kompleksitas waktu. Jadi, untuk fungsi menambahkan pesanan baru atau tambah pesanan tuh, kompleksitasnya tuh big O1. Namun skenario terburuknya itu adalah big O N, di mana N adalah jumlah pesanan dalam antrian. Kemudian fungsi mencatat pengiriman atau jadwalkan pengantaran itu menghitung jadwal terpendek menggunakan Dijkstra, di mana kompleksitasnya itu yaitu big O N kuadrat, di mana N adalah jumlah simpul lokasi. Ini dapat dikurangi menjadi big O N plus E dikali log N, di mana E adalah jumlah tepi rute dalam graf. Kemudian, fungsi memproses pengiriman atau proses pengantaran itu
Kompleksitasnya adalah big O n, di mana N adalah jumlah pengiriman yang diproses. Dan fungsi terakhir yaitu melacak status pengiriman atau melacak status. Kompleksitasnya adalah big O n, di mana N adalah jumlah total pengiriman yang diproses dan selesai. Next. Baik, jadi kesimpulan dari proyek kami ini telah dikembangkan manajemen pengantaran barang terstruktur untuk startup frozen food di daerah Jabodetabek Jor, menggunakan struktur data seperti queue, graph, dan link list, serta algoritma Dijkstra untuk mengoptimalkan rute dan penggunaan pengemudi. Next. Berikut demonstrasi dari proyek kami. Baik, eh, ketika proyek dijalankan akan memunculkan menu dari sistem pengantaran startup frozen food di Jabodetabek Jor. Pada menu ini terdapat 5 opsi yang akan merepresentasikan fungsi-fungsi eh, seperti yang pertama itu fungsi untuk menerima dan mengolah pesanan pengantaran. Jadi ketika kita menambahkan pesanan, akan disediakan opsi untuk memilih barang yang akan dipesan. Eh, Ketika kita memasukkan pilihan satu yaitu sosis, akan disediakan pilihan untuk memasukkan jumlah sosis yang akan dipesan. Dari 500 stok, kita misalnya akan memesan 300. Kemudian akan disediakan opsi untuk memilih kota tujuan. Eh, Startup frozen food ini kami jadi lokasinya itu ada di Jakarta, sehingga semua pengantaran akan berasal dari Jakarta, sehingga kita hanya perlu untuk memilih kota tujuan. Misalnya kita akan memilih kota tujuannya yaitu Tangerang. Setelah memilih kota tujuan, perusahaan akan memasuki queue yang ada di sistem. Kemudian untuk selanjutnya, untuk menjadwalkan pengantaran, kita dapat menjadwalkan pengantaran yang sudah kita masukkan ke antrian pesanan tadi dan akan menghasilkan rute terpendek. Jadi, ini adalah implementasi dari fungsi untuk menjadwalkan pengemudi dan fungsi untuk mengelola rute pengiriman. Ketika fungsi jadwalkan pengantaran dijalankan, akan dilakukan pencarian shortest path oleh graph yang akan menunjukkan rute terpendek dari lokasi awal yaitu Jakarta ke lokasi akhir yang kita sudah input tadi. Kemudian kita bisa memulai pengantaran dan akan diassign pengemudi yang akan mengantarkan pesanan tadi dan akan terlihat status pengantarannya itu sedang dikirim. Kemudian kita dapat memproses pengantaran. Jadi setiap kita akan mengupdate lokasi dari si pengantaran yang sudah dimulai tadi, kita bisa menjalankan fungsi keempat. Dan bisa kita lihat, lokasi dari pesanan tersebut sudah diupdate. Sekarang pesanan satu sedang transit di Depok. Kemudian kita bisa melacak untuk fungsi ini, itu mengimplementasikan fungsi untuk memberikan notifikasi kepada pelanggan mengenai status pengantaran. Ini ketika lokasinya sudah diupdate akan menunjukkan status pengantaran. Kemudian kita bisa melacak dari lokasi pesanan tadi, kita akan melacak lokasi pesanan satu. Akan ada output di mana pesanan itu sedang berada, yaitu di Depok, dan statusnya sedang transit. Kita bisa terus melakukan update lokasi untuk pesanan tadi, sampai sekarang pesanan sudah sampai di tujuan, yaitu di Tangerang. Ketika pesanan sudah sampai, stok barang akan diperbarui. Ini merupakan implementasi dari fungsi untuk memperbarui stok barang setelah pengantaran berhasil. Di awal tadi, stok sosis itu yang tersedia adalah 500. Karena kita melakukan pengantaran sebanyak 300, akan perbarui menjadi 200. Ketika kita melacak pesanan ini, akan terlihat status pesanan tersebut telah sampai. Baiklah, demikian demonstrasi dari proyek kami. Baik, jadi mungkin itu saja yang proyek dari mata kuliah struktur data oleh kelompok kami, kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.